Take one, semoga video ini bisa sampai 45 menit dan memorinya cukup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Felicia Putra dari program studi teknik industri dengan 120190025. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku dari Gideon Halevi yang berjudul Industrial Competitiveness sebagai tugas remedi mata kuliah analisis biaya. Dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah bagian inventory, meredus biaya inventory, dan yang kedua itu adalah meredus biaya manajemen produksi. Yang pertama ini khusus di inventorinya, dan yang kedua ini khusus pada bagian produksinya. Ya, dari bagian desain produknya sampai bagian akhir decision support sistemnya juga di reduce biayanya. Dimulai dari pembukaan di fase pembukaan ini untuk dapat keuntungan itu menjelaskan keuntungan dari pemegang suatu saham. Jadi entah kenapa jadi membahas suatu saham yang secara sederhana berarti keuntungan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan keuntungan dari saham. Itu adalah ciri-ciri dari pemajemukan waktu. Jadi waktu berperan besar dalam menghasilkan keuntungan, karena saya juga percaya bahwa pemajemukan dana akan mendapatkan hasil yang lebih besar terlepas dari naik turunnya pasar. Terus kemudian menjelaskan tentang profit dapat dihitung dengan kalkulasi selisih harga jual dan harga aktualnya. Kemudian ada pengarang juga menjelaskan tentang metode yang dapat meningkatkan pendapatan, yaitu adalah menaikkan harga jual, meningkatkan volume penjualan, turunkan gaji karyawan, yang dimana itu adalah hal yang sangat sensitif, kemudian turunkan biaya persediaan dan turunkan biaya proses produksinya. Oke, bentar, kita mulai lagi. Kemudian kita ke bagian pertama, yaitu adalah mengurangi biaya inventory. Di sini adalah terkhusus bagian inventory, tidak bagian produksinya. Mungkin ada menyinggung tentang bagian produksi, tapi di sini khusus bagian inventory. Secara garis besar kita harus tahu bahwa sebenarnya apa itu kegunaan inventory, di mana merupakan usaha untuk dapat mempertahankan jumlah material yang paling ekonomis atau jumlah persediaan yang paling ekonomis yang dapat meningkatkan nilai total keuntungan. Kemudian ada objektif dari inventory sendiri, itu tujuan dari sistem persediaan adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh sistem. Itu adalah ini di sini adalah membahas tentang sistem persediaan. Dengan demikian, sistem persediaan merupakan sistem yang independen yang bergantung pada aplikasi yang diinginkan dan pada informasi yang dibutuhkan oleh sistem yang terintegrasi. Mungkin ada contohnya, itu adalah menyediakan data untuk bahan alternatif, bahan apa yang dibutuhkan, apa tuh yang bakal bisa menggantikan bahan yang utama ini yang ketika nggak ada. Kemudian kontrol atas quality control dari pemasoknya sendiri, kemudian menyediakan data untuk memperkaya biaya produk. Kemudian ada pun 3 jenis persediaan, yaitu adalah persediaan bahan baku yang pertama, terus bahan yang sedang lagi diproses, dan bahan yang sudah selesai. Sebelumnya, untuk mengurangi biaya inventory sendiri, pasti yang terlintas dalam otak kita adalah inventory harus dikurangin, tapi tidak semudah itu, kawan, karena penumpukan inventory juga dapat menghasilkan alternatif yang lebih optimal. Nah, selanjutnya juga akan membahas tentang alternatif yang sekiranya masuk akal selain hanya mengurangi inventory saja. Yang pertama adalah pengurangan bahan baku, yaitu dimana kalau bisa kita dapat mengurangi atau menghilangkan inventory bahan baku sekaligus, dimana kita tidak perlu menimbun bahan baku. Jadi setiap kali ada proses produksi, kita terus tentukan berapa banyak bahan baku yang akan digunakan, ditambah. Jangan lupa margin of error dari ketidakpastian. Kemudian mengurangi inventory errorsnya, yang dimana ini secara dominan itu adalah error dari manusia, ya, dari pengimputan data inventory ke dalam, mungkin ya kalau untuk sekarang, ke dalam Excel dan hal-hal yang lainnya. Kemudian ada juga untuk mereduksi dari errornya, itu kita dapat memeriksa catatan inventory kita atau dapat memperbaiki sistem pencatatan inventory tersebut. Kemudian ada juga cara mengurangi inventory errornya, itu terdapat inventory file
Itu adalah sebuah file yang menyangkut tentang inventory. Jadi seperti ada leading filenya, kemudian ada shipment file. Itu adalah file tentang shipment, pengiriman barang apa saja yang sudah terjadi, annual order file, kemudian customer order file, shop open order file, kemudian ada inspeksi file, inventory transaction file, kemudian processing order file, dan hal yang lainnya juga jadi gabung jadi satu. Itu merupakan suatu inventory file. Secara garis besar, error inventory sendiri disebabkan dari kesalahan dalam perhitungan dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran, kemudian kesalahan pencatatan transaksi yang tidak direncanakan, kemudian memasukkan transaksi 2 kali atau gagal memasukkannya, kemudian memasukkan transaksi dengan kode klasifikasi yang salah. Sebenarnya masalah ini berhubungan dengan erat mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi untuk perencanaan MRP agar dapat mengurangi inventory on hand dan juga dapat menggunakan algoritma dynamic programming yang dalam mata kuliah penelitian operasional 2. Selain itu juga dapat berhubungan dengan penjadwalan dalam perencanaan dan pengendalian produksi, di mana untuk menekan inventory bahan baku, maka penjadwalan untuk setiap proses dan mesin dimaksimalkan sebaik-baiknya tanpa adanya idle dan memperkecil variabel max-span-nya. Kemudian hilangkan kesalahan dengan jumlah siklus fisik. Kemudian kita masuk ke bagian standar dan bahan tambahan. Standar bahan ini ya secara garis besar ya kita menstandarisasi. Secara sederhana inventory harus distandarisasi. Ada yang menyatakan bahwa persediaan tidak direncanakan, hanya bertambah. Jadi persediaan itu kalau nggak direncanakan ya, rencana atau nggak direncanakan pasti bakal bertambah. Bisa jadi itu adalah kesalahan desainer dari persediaan atau inventory designer ketika mereka menentukan ukuran lubang atau ukuran dari masuknya inventory. Kita sebagai punya perusahaan juga harus memiliki alat untuk memproduksinya, atau akan terjadi bottleneck yang dapat menyebabkan penumpukan inventory ketika pemasok terus berdatangan. Kemudian selain itu ada standarisasi pekerja, mungkin dapat bermanfaat ketika berurusan dengan inventory, di mana pekerja pasti akan beristirahat kan. Dia pasti bakal ngobrol sama orang lain juga, butuh teman untuk ngobrol, jalan-jalan, healing juga, atau bahkan mengantri, yang bisa saja menyinggung teori antrian penelitian operasional 2 yang akan dibahas. Itu semua merupakan pemborosan yang harus distandarisasi agar waktu pemrosesan bahan menjadi lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan inventory, di mana juga berhubungan dengan konsep Kaizen dalam rekayasa sistem kerja. Kemudian ada juga ukuran jumlah tambahan. Ukuran jumlah tambahan ini seperti ada di mana peristiwa ketika kita menambahkan jumlah apa itu tadi, jumlah tambahan unit produk, kita juga dapat menghemat uang dan tidak terbuang sia-sia. Terkadang itu juga terjadi ketika ada input inventory yang error. Kemudian kita masuk ke bagian kebijakan pemesanan. Kebijakan pemesanan dapat berpengaruh sangat penting kepada bagian inventory, di mana dapat berpengaruh pada biaya penanganannya. Terdapat faktor yang dapat membantu penentuan kebijakan pemesanan yang dapat mereduce tingkat inventory, yaitu adalah mengontrol ukuran pesanan. Jadi berapakah ukuran pesanan yang cocok ketika kita memesan 1 tahun? Itu dengan ditargetkan 1.200 unit produk sampai kita bisa milih option pertama, yaitu 200 unit untuk 6 kali pemesanan, atau kita langsung 600 unit untuk 2 kali pemesanan. Kemudian juga ada EOQ, yaitu Economic Order Quantity, di mana di sini kita meminimumkan total biaya persediaan dan pengembalian yang optimal. Adanya titik pemesanan juga, di mana untuk memastikan bahwa sampai kedatangan pesanan baru akan ada barang yang cukup untuk melayani kebutuhan pelanggan.
Kemudian yang ketiga, bahan baku untuk barang yang independen, dan kemudian ada juga bahan baku untuk barang dependen. Dan yang terakhir adalah kontrak pemasok, di mana ini adalah juga hal yang penting. Dengan menentukan kontrak dengan pemasok, kita dapat menentukan waktu fix kapan barang akan dikirim ke inventory kita, yang dimana mempermudah perhitungan agar tidak terjadi overload atau pengiriman yang tiba-tiba atau terlambat. Selain itu juga dapat mencegah pergantian sistem pengiriman secara tiba-tiba oleh pemasok yang mungkin sering terjadi dengan ketidakpastian ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang work in process manufacture yang garis atau line manufacture. Itu garis lurus mungkin ya. Atau tujuan dari sistem manufaktur lini otomatis adalah untuk menghilangkan barang dalam proses, meminimalkan waktu tunggu manufaktur, dan dengan cepat mendeteksi masalah kualitas dalam lini manufaktur tersebut. Berdasarkan sifatnya sendiri, tidak ada persediaan dalam proses sama sekali. Lini ini didedikasikan untuk memproduksi satu komponen tertentu dengan cara yang dioptimalkan. Ada keuntungannya dari jalur transfer lini ini, yaitu adalah dioptimalkan untuk menghasilkan komponen tunggal dalam jumlah besar, dan kekurangannya dan kerugian adalah kekurangannya adalah membutuhkan investasi modal yang besar di muka dan berhenti lama untuk merancang, membangun, dan menguji lini tersebut. Secara garis besar sendiri, dalam proses manufaktur garis ini dapat mengurangi biaya yang tak diperlukan, berfokus pada pengurangan biaya prosesnya. Biaya proses yang dapat dikurangi mungkin seperti biaya yang disebabkan oleh stasiun yang idle, di mana hanya menggunakan umur pakai mesin dan listrik tanpa menghasilkan apapun. Selain itu, biaya proses lainnya adalah yang disebabkan dari bottleneck, mungkin dimana ketika suatu lini manufaktur dapat bottleneck akan menyebabkan antrian pada lini tersebut dan memperlambat proses produksi. Hal tersebut juga merupakan suatu biaya tambahan. Kita akan masuk ke bagian sistem manufaktur yang fleksibel atau FMS. Flexible Manufacture System secara sederhana, hal ini merupakan sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terdapat suatu perubahan. Dua macam perubahan sistem tersebut, yaitu mungkin dapat berupa perubahan tipe produk yang dihasilkan atau maupun perubahan urutan prosesnya dan yang lain-lainnya. Keuntungan dari penggunaan FMS ini dalam suatu sistem produksi massal adalah kemampuan fleksibilitasnya yang tinggi dan lebih mengalokasikan waktu dan usaha sehingga dapat menaikkan produktivitas dan mutu produk serta menurunkan biaya produksinya. Dan yang kedua juga ada Cell Manufacture Flexible atau FMC, Flexible Manufacturing Cell, yang merupakan susunan logis manual mandiri atau perlengkapan NC. NC itu adalah numerical component, kalau nggak salah numerical komputer, dalam grup atau kelompok mesin untuk memproses bagian-bagian menurut suku cadangnya. Secara pemahaman saya sendiri, jenis ini berbentuk sel di mana pemrosesan terjadi sebanyak-banyaknya dalam sel tersebut sampai puas, terserah itu mau sampai kapan, sebelum masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian inspeksi atau mungkin ke bagian perakitan. Kemudian sebenarnya ada perbandingan di antara FMC dan FMS ini. Seperti di FMC itu adalah inventory, program bagian simpan dan aksesibilitasnya kecil. Untuk FMS sendiri, inventaris, program dan aksesibilitasnya bagian simpan yang tinggi. Untuk fleksibilitas FMC ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan fleksibilitas dari FMS. Kemudian ada juga daya komputer online dari perangkat pengambil keputusan yang terbatas untuk FMC, dan untuk yang FMS itu pengambilan keputusan yang tinggi dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke bagian teknologi manufaktur, seluler, dan kelompok. Untuk teknologi grup atau kelompok yang merupakan metode pengaturan fasilitas produksi yang dibutuhkan untuk memproses suatu keluarga bagian tertentu dalam sel-sel manufaktur. Jadi masih berhubungan dengan manufaktur sel. Jadi sepemahaman saya di bagian ini
atau grup teknologi adalah mengatur letak mesin manufaktur sesuai dengan bagian apa yang secara spesifik ingin dihasilkan agar dapat dirakit dengan bagian yang lainnya dalam grup teknologi lainnya. Ini juga mungkin dapat mengurangi inventory tergantung dari jenis produk yang kita buat, yang mungkin saja dapat mengurangi inventory kita atau menurunkan level inventory kita agar dapat mengurangi biayanya. Di sini juga ada 3 metode dasar untuk membentuk keluarga bagiannya, itu adalah secara manual atau analisis aliran produksinya, dan mungkin sistem klasifikasi dan pengkodeannya. Kemudian selain dari teknologi grup, kita masuk ke bagian manufaktur seluler, yaitu adalah sistem proses manufaktur di mana peralatan dan stasiun kerja ditata atau disusun dengan urutan yang lebih efisien, di mana aliran persediaan dan material untuk membuat produk dari awal hingga akhir dalam single proses flow, serta membuat transportasi dan waktu menunggunya itu seminimal mungkin. Jadi sepemahaman saya untuk bagian ini adalah penerapan dari teknologi grup, di mana part yang akan dikelompokkan berdasarkan kemiripan desain dan proses produksi yang sama. Selain itu, untuk mengurangi inventory juga kita dapat menyinggung masalah work in process di manufacturing jenis batch-nya. Sederhananya bagian ini memfokuskan untuk mereduksi lead time. Jadi ada komponen seperti manajemen produksi, di mana tujuannya adalah ya menentukan tanggal pengiriman rapat, mungkin waktu ideal minimum pada sumber daya yang tersedia, mengurangi lead time dan manufaktur dan lain-lain. Kemudian ada faktor pengontrolan ukuran batch-nya yang mungkin dapat mengurangi biaya inventory kita. Seperti semakin banyak batch yang dipesan, sebenarnya ini untuk mereduksi lead time sih, kalau ini bukan inventory. Yang pernah saya baca juga, kalau misalkan lead time-nya semakin banyak atau semakin panjang, itu berarti penumpukan inventory juga. Who knows? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengontrolan ukuran batch. Dengan mengontrol ukuran batch yang dipesan akan mengurangi jumlah inventory yang dibutuhkan juga. Berapa batch yang seharusnya dipesan pada pemasok agar inventory tetap kecil. Sangat bertolak belakang dengan pemikiran saya, tapi sudah kita lanjutkan. Tapi biasanya juga ukuran batch telah ditentukan oleh pemasok, dan hal itu yang menjadi lebih rumit. Jadi untuk ukuran batch terkadang kita bisa bisa menentukan berapa ukurannya, atau pemasoknya yang udah nentuin. Jadi ya untung-untungan juga sih sebenarnya. Ketika sudah ditentukan oleh pemasok, yang dapat kita lakukan hanyalah mengontrol berapa batch yang secara optimal dapat tetap menjaga inventory itu tetap rendah. Kemudian work in process selama proses itu adalah terdapat efek dari metode penjadwalan. Ketika kita menyinggung batch, pasti juga menyinggung penjadwalan juga, di mana penjadwalan ini adalah kapan kita akan memulai proses produksi yang dapat menjaga inventory tetap rendah. Kemudian terdapat komponen lainnya yang seperti manufaktur akal sehat, di mana bertujuan untuk mengatur barang dalam proses dan memungkinkan lini manufaktur untuk memenuhi tujuan produksi. Jadi ya secara akal sehat dalam penentuan sistem manufaktur, atau dapat juga dengan pendekatan MRP. Jadi secara akal sehat juga berapa barang yang akan masuk agar dapat memenuhi permintaan produksi, dapat dengan penentuan ukuran lotnya, atau dapat juga dengan merencanakan banyaknya barang yang ditetapkan dalam status work in process inventory. Yang kedua, itu adalah sistem Kanban, yang seperti kita tahu sistem Kanban biasanya diciptakan oleh Toyota ya mungkin ya, dimana sistem Kanban ini terbagi jadi 3, yaitu bagian 3 atau 4 ya. Jadi
pokoknya itu ada bagian dimana project itu lagi on hold, terus project itu lagi di list atau sedang dipertimbangkan dikerjakan kalau menurut saya ya. Jadi ada on hold, jadi kayak project itu masih ngambang, nggak tahu mau dikerjain atau enggak. Terus projectnya on list, jadi project itu udah ditentukan project itu bakal dikerjakan, sama project itu lagi diproses dikerjakan, dan project itu selesai. Itu yang saya tahu tentang sistem Kanban. Mungkin sistem Kanban orang-orang beda-beda ya, saya juga nggak tahu. Di sini juga masih 20 menit, jadi butuh waktu 20 menit tambah 5 menit untuk dapat sampai syarat minimal video ini dapat dipublish. Jadi saya akan mencoba menjelaskan sebisa saya tentang hal-hal yang ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pekerjaan yang konstan dalam proses. Jadi pekerjaan tersebut secara konstan dalam proses, jadi ya pekerjaan tersebut selalu dalam proses, jadi nggak pernah berhenti terus-terusan secara konstan. Yang keempat adalah manajemen siklus, waktu siklus atau CTM, di mana berhubungan dengan rekayasa sistem kerja untuk mereduksi waste. Jadi waktu siklusnya itu yang saya pernah baca sendiri, yang pernah saya ingat juga dalam mata kuliah rekayasa sistem kerja, itu adalah waktu kerja pekerja dalam menghasilkan suatu produk, waktu siklus, di mana hal tersebut dicari dengan itu waktu siklus itu normal waktu. Oh iya, waktu siklus itu dipakai untuk mencari waktu normal, atau waktu siklus itu adalah waktu itu kah? Saya jadi nggak blank, maklum sudah tengah malam, maafkan saya. Mungkin kita akan lengkap bagian itu. Yang terpenting itu adalah pengurangan waktu lead time, di mana di bagian work in process manufacture batch itu adalah dominannya itu adalah untuk mereduksi lead time. Secara sederhana, mengurangi lead time dapat menghasilkan sesuatu yang indah, seperti merampingkan operasi dan meningkatkan produktivitas. Namun dengan adanya lead time berarti ada juga keinginan untuk memuaskan pelanggan dengan mengirim barang secara cepat ke pelanggan ketika permintaan datang. Hal tersebut dapat menyebabkan inventory yang tinggi. Jadi secara logisnya di sini, ketika lead time-nya panjang, anggaplah hari Senin, terus kita kasih lead time itu, permintaannya itu hari Senin, kasihlah lead time itu sekitar 2 hari. Jadi 2 hari itu ceritanya permintaan itu datang hari Rabu, jadi 2 hari sebelum hari Rabu, hari Selasa dan hari Senin. Di hari Senin ini kita sudah masukin inventory, jadi pas udah ada permintaan di hari Rabu kita sudah ada inventory, dan nggak harus nunggu inventory itu datang dulu nggak harus nunggu pemasok itu datang dulu ke inventory kita baru kita dapat melaksanakan atau dapat memenuhi permintaan pelanggan di hari Rabu. Jadi lead time-nya ditentuin hari Senin, jadi pemasok bakal datang ke hari Senin, nyetok inventory di sana. Jadi selama 2 hari itu kita punya stok barang, jadi pas sudah selanjutnya jadi masih aman. Jadi kita nggak harus memikirkan bagaimana jika inventory kita 0 dan permintaan kita sedang naik. Kan sayang kan, ketika permintaan naik inventory 0 kita nggak bisa jual apa-apa. Aduh, jatuh lagi. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian 2, yaitu adalah bagian mengurangi biaya pada manajemen produksi. Oke, di sini waktunya udah mungkin sekitar 25 menit, tinggal sisa 20 menit lagi. Doakan saya bisa menjelaskan ini selama 20 menit. Atau mungkin saya akan pause dulu untuk ngambil minum. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk bagian yang keduanya, yaitu adalah mengurangi biaya manajemen produksi. Yang sebelumnya berbeda dengan bagian pertama, di mana yang bagian pertama itu adalah mengurangi biaya inventory, di mana berfokus untuk mengurangi
tingkat inventory atau menjaga inventory tetap rendah agar tidak menimbulkan biaya berlebih. Tapi di sini bagian kedua ini berbeda, di mana di sini adalah mengurangi biaya manajemen produksi, di mana berfokus pada rangkaian produksi atau rangkaian proses produksi yang dapat atau di bagian mana yang dapat mengurangi biaya dari manajemen produksi tersebut, kayak mungkin dapat di bagian desainnya atau di bagian spesifikasi produk atau di bagian shop floor dan lain-lainnya. Oke. Untuk bagian ini terdapat pertama itu adalah bagian manajemen kompetitif, yang dimana secara garis besar dengan adanya lingkungan yang kompetitif di antara manajer dan karyawannya dapat menghasilkan sebuah terobosan baru yang dapat saja mengurangi biaya dari manajemen produksi tersebut. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Untuk dapat mengurangi biaya manajemen produksi, kita juga dapat kembali ke akar sebelum produksi itu dimulai sendiri, yaitu bagian spesifikasi produknya. Penentuan spesifikasi produk-produk itu akan dibuat oleh dengan material apa dan lain-lainnya. Dengan mengoptimalkan material apa yang dapat disesuaikan dengan tujuan perusahaan untuk profit tanpa mengurangi kualitas produk yang telah ditentukan, dapat saja mengurangi biaya manajemen produksi. Adapun hal yang harus dicantumkan dalam spesifikasi produk sendiri yaitu adalah nama atau merek produknya, karena nama atau merek dagang digunakan sebagai identitas utama suatu produk tersebut. Mencantumkan nama produk akan jadi hal utama agar dapat produksi tersebut dikenali di pasar. Kemudian yang kedua adalah nomor stok atau keeping out, atau disingkat dengan SKU, yaitu merupakan kode unik pada setiap item yang dijual oleh setiap perusahaan. Informasi tentang SKU ini biasanya tercetak pada barcode sehingga memudahkan staf gudang dan pengiriman serta penjualan dalam melakukan pendataan. Selanjutnya ada deskripsi jelas suatu produk. Deskripsi terkait produk secara detail sebaiknya dicantumkan atau agar pelanggan dapat memahami secara pasti produk itu tentang apa atau produk itu terbuat dari apa dan lain-lainnya. Spesifikasi produk terkait warna dan bahan. Pencantuman ini akan sangat berguna untuk staf gudang dalam melaksanakan tugasnya. Ketika staf gudang dapat dipermudah dalam melaksanakan tugasnya atau dapat secara efisien melakukan tugasnya, hal tersebut juga dapat mengurangi biaya manajemen produksi atau biaya produksi yang itu merupakan tujuan utama dari bagian kedua ini. Jadi ya win-win solution. Kemudian yang kelima adalah dimensi produk tanpa kemasan dan dengan kemasannya. Informasi produk tanpa kemasan akan menjadi data yang berguna untuk pelanggan yang akan melakukan pembelian. Mereka bisa mempertimbangkan apakah produk tersebut bisa dengan mudah dan cukup terjangkau dikirim atau tidak. Untuk dimensinya dengan kemasan sendiri akan berguna di pihak reseller atau pihak ketiga karena menjadi bahan pertimbangan apakah produk bisa diletakkan di suatu display, karena jika produk tidak bisa diletakkan di suatu display, ya produk itu nggak bisa dilihat. Kemudian masuk ke bagian ke-6 atau bagian selanjutnya, spesifikasi yang harus ada di produk itu adalah bagian informasi pemasangan atau penggunaannya. Informasi ini terkait pemasangan produk atau buku panduan penggunaannya. Kemudian ada biaya atau harga, ini yang penting karena pembeli akan melihat ini. Kalau misalkan nggak tercantum, pembeli akan ragu. Tergantung pembelinya dia punya duit banyak atau enggak. Kalau misalkan dia punya duit banyak, dia nggak perlu lihat harganya, atau mungkin dia harus lihat harganya. Kemudian spesifikasi produk yang dicantumkan juga adalah manufaktur suggested retail price atau merupakan harga produk yang sudah ditetapkan atau yang harus diikuti oleh penjual atau reseller. Jadi harga pabrik dengan harga reseller itu berbeda, itu secara garis besarnya.
atau harga retail di sini telah ditetapkan oleh pabriknya atau disarankan pabriknya sekian, seperti contohnya produk Indomie yang dimana Indomie yang bukan mie sedap yang kotak itu yang telah ditetapkan oleh harga pabrik atau sekitar 5.000 yang terbuat dari karton seperti itu. Kemudian ada spesifikasi terkait negara asal, produk tersebut berasal dari negara mana, produk tersebut diproduksi di mana. Seperti Hot Wheels biasanya kalau misalkan kita lihat di bawahnya ada made in Thailand atau made in Malaysia. Dan spesifikasi produk itu adalah harmonized system, merupakan standar internasional atau sistem penamaan dan penomoran guna mengklasifikasi produk tersebut. Ya, tujuannya untuk perdagangan sih. Hal tersebut biasa dikelola oleh WCO, World Customs Organization, yang dimana harus dipatuhi secara internasional. Kemudian dalam workstation dari specification produknya itu terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama adalah group B note file, ada get listnya, ada master production design-nya, specification product design itu yang paling penting. Terus hubungannya dengan checklist, kemudian hubungannya dengan technical data file, yang kemudian technical data file ini akan berhubungan dengan bagian inventory. Menyinggung masalah sebelumnya juga sih. Kemudian kita masuk ke bagian product design. Untuk mengurangi biaya manajemen produksi, kita juga dapat redesign produk tersebut. Bagian yang paling saya suka sih sebenarnya di sini ketika spesifikasi produk telah dioptimalkan, waktunya desain produk tersebut juga harus dioptimalkan. Ketika suatu produk didesain sedemikian rupa, bisa saja hal tersebut dapat mengurangi biaya manajemen produksinya. Karena dengan desain tertentu, ada beberapa proses dalam pembuatan produk tersebut yang dapat dihilangkan atau dapat juga mempermudah produk tersebut di packaging, diproduksi atau dapat didistribusikan, di mana itu adalah tujuan kita, yaitu mereduksi biaya manajemen produksi. Mungkin seperti contoh apa ya? Saya tidak kepikiran contohnya apa untuk bagian ini. Tapi mengapa produk desain itu penting? Mungkin mempunyai peran penting sebagai kelangsungan suatu perusahaan. Atau bisa juga dihubungkan dengan produk desain ini, bisa dihubungkan dengan produk development. Ketika kita udah mendesain dan ingin mengubahnya untuk mempermudah proses produksinya, kita dapat melakukan produk development, di mana kelangsungan suatu perusahaan karena dapat mendorong terciptanya lebih banyak produk serta inovasi baru lainnya. Kemudian juga dapat membuka peluang lebih besar untuk menjangkau target pasar yang luas, sehingga keuntungan yang diperoleh semakin banyak. Selain itu diperlukan sebuah development product agar dapat memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti memberikan value baru kepada pelanggan, memberikan pelanggan sesuatu yang baru itu merupakan hal yang sangat penting sih, karena setiap orang butuh hal yang baru ya. Sebagian orang mungkin. Karena alasan pertama yang terpenting untuk setiap pengembangan produk adalah untuk memberikan value kepada pelanggan Anda. Ini dapat menarik pelanggan untuk terus menggunakan produk Anda. Kemudian kriteria kedua, menjaga eksistensi dan perkembangan bisnis. Ketika produk yang stagnan di situ-situ aja, dia tidak akan terjadi perkembangan sama sekali. Itu juga akan merambat ke perusahaannya. Kemudian juga terdapat kriteria memberi produk yang berguna bagi masyarakat. Ketika kita meredesain suatu produk atau melakukan produk development, kita juga dapat memberikan suatu yang lebih baru dan lebih berguna kepada masyarakat. Kemudian suatu produk bisa juga dianggap baru ketika memenuhi beberapa kriteria tersendiri, yaitu produk yang sepenuhnya baru di pasaran, kemudian produk baru bagi perusahaan yang mengembangkannya, atau adanya modifikasi pada produk lama yang sudah ada. Itu adalah product development yang bagian ketiga itu. Kemudian kita akan masuk ke tujuan dari product development sendiri sih. Selain buat bisnis untuk membawa dampak positif bagi masyarakat,
Selama proses pengembangannya, pihak perusahaan atau bisnis akan melakukan berbagai analisis untuk mengetahui apa saja masalah dan kebutuhan masyarakat. Sebuah produk dianggap baru ketika memenuhi kriteria produk itu sebenarnya baru di pasaran dan hal-hal yang lainnya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian perencanaan proses. Ketika kita merencanakan proses produksi, mungkin hal tersebut juga dapat mengurangi biaya manajemen produksi. Suatu lini produksi pasti terdapat prosesnya. Ketika proses direncanakan sedemikian rupa dalam lini produksi, hal tersebut bisa saja menghasilkan biaya manajemen produksi yang rendah. Bayangkan, kalau terdapat proses yang tidak memiliki nilai tambah, mungkin saja proses tersebut dapat dihilangkan atau kita dapat mengurangi biaya produksinya. Seperti mata kuliah rekayasa sistem kerja, terdapat 3 proses yang memberikan nilai tambah. Proses memberikan nilai tambah, tidak memberikan nilai tambah tapi dibutuhkan, dan proses yang tidak memberikan nilai tambah sama sekali. Saya juga lupa itu proses atau gerakan, tapi seingat saya gerakan sih, tapi konsepnya mungkin sama, yaitu adalah untuk mengeliminasi waste atau hal-hal yang tidak berguna atau tidak memberikan nilai tambah. Kemudian terdapat production planning, di mana di bagian production planning sendiri adalah perencanaan dari produksi, lini produksi. Bagian ini adalah bagian yang paling kompleks menurut saya, di mana terdapat 2 output yang harus dihasilkan, yaitu perencanaan kebutuhan yang diperlukan dan perencanaan kapasitas, yang keduanya berhubungan dengan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Bisa saja di bagian ini harus menentukan MRP-nya, material requirement planning, bill of materialnya, routing file, work center master file, MPS, master production schedule, kemudian ada bill of labor-nya, planned order release, runtime mesinnya, RCCP, raw capacity planning atau CRP, kapasitas requirement planning, dan kapasitas planningnya. Kemudian kita masuk ke bagian shop floor control, di mana bagiannya adalah sebuah sistem yang dapat mengimplementasikan rencana dari material atau bill of material dengan mengelola pergerakan material dan hasil proses dalam maupun di luar pabrik. Shop floor control sendiri bertanggung jawab atas kegiatan manajemen secara keseluruhan, termasuk karyawan, bahan bakar, mesin, dan waktu produksi. Bagian ini yang telah saya pelajari juga pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi adalah bagian penjadwalan. Proses penjadwalan sendiri dapat terbagi menjadi job atau batch. Ketika job dapat terbagi menjadi single stage atau multiple stage. Dan untuk bagian single stage-nya sendiri terbagi menjadi single machine atau satu mesin saja, atau jadi satu mesin jalan terus, atau parallel mesin. Kemudian parallel mesin yang jalan terus, yang single mesin berarti cuma satu mesin doang. Maaf, tadi salah penjelasan. Yang kemudian kalau misalkan multiple stage terbagi menjadi flow shop dan job shop, dimana untuk flow shop ini jadi mesinnya itu diurutkan sedemikian rupa berdasarkan urutan pembuatan part tersebut. Bedanya dengan job shop, untuk job shop sendiri mesinnya dikelompokkan berdasarkan kegunaannya masing-masing, dan ketika barangnya ingin diproduksi itu dapat menggunakan mesin yang sedang tidak digunakan. Jadi alurnya itu berbeda dengan flow shop. Secara sederhananya untuk bagian ini adalah bagian penjadwalan menurut saya pada lantai produksi, di mana meminimalkan variable max span dari jadwal tersebut dan mengurangi atau kalau bisa menghilangkan waktu idle dari setiap mesinnya. Dan kemudian kalau misalkan kita dapat mengurangi waktu idle setiap mesinnya atau max span-nya, kemudian
kemungkinan kita dapat mengurangi biaya manajemen produksinya. Mungkin karena semakin kecil variable max span-nya, berarti kan semakin cepat kita memproduksi produk tersebut, dan ketika tanpa idle berarti max span-nya berarti bisa dapat diperkecil. Kemudian yang variable terakhir adalah decision support, di mana adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Bagian ini menurut saya lebih mengarah pada dari implementasi mata kuliah penelitian operasional lanjut, mungkin dengan bantuan dari Markov Chain. Mungkin itu menurut saya bagian ini dominasi oleh data statistik yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Adapun tahap dari decision support tersendiri itu adalah yang pertama adalah fase intelligency, di mana fase ini adalah identifikasi dari suatu situasi, masalah atau peluang dan hal-hal yang memang ingin ditentukan keputusannya. Kemudian yang kedua adalah fase desainnya. Fase desain di sini merupakan proses penemuan dan pengembangan analisa yang diperlukan terhadap fase intelijensi. Jadi fase desain ini kita sudah menentukan masalah. Di fase ini kita akan menganalisa masalah tersebut agar menghasilkan alternatif yang mendukung tujuan kita. Biasanya di bagian ini kita akan menghasilkan berbagai alternatif untuk diambil keputusannya mana alternatif terbaik untuk mendukung tujuan kita. Kemudian kita ke fase yang ketiga, itu adalah fase pilihan, atau bisa disebut juga fase pengambilan keputusan. Seperti namanya, merupakan fase yang paling berat menurut saya, karena mengambil keputusan itu lumayan berat. Tapi kalau misalkan didukung oleh data, mungkin pengambilan keputusan dapat dipermudah. Dan fase terakhir adalah fase implementasi. Tanpa adanya fase implementasi ini, mungkin decision atau pengambilan keputusan kita tuh percuma saja tanpa adanya implementasi. Karena implementasi ini itu bakal menerapkan keputusan yang telah kita ambil. Kemudian ada juga komponen yang dapat menyusun dari decision support system atau decision support. Itu sebagai sebuah alat yang mampu membantu perusahaan dalam memecahkan masalah, yang memiliki komponennya antara lain adalah data manajemen. Komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi database di komponen yang telah diatur atau oleh sebuah perangkat lunak atau software yang disebut sebagai sistem database manajemen. Data manajemen ini secara garis besar berarti kita memanajemen suatu data. Itu arti bahasa Indonesianya ya. Yaudah, mungkin yang kedua itu adalah model manajemennya. Model manajemen ini melibatkan model keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah model kualitatif lain. Karenanya adanya komponen ini membuat decision support system dapat memberi kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen di sebuah perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, yaitu melalui komponen ini pengguna dari decision support system dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Dan yang terakhir yaitu adalah keempat, itu adalah knowledge management, di mana pengetahuan adalah komponen dengan sifat lebih opsional. Alasan karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen lain. Adapun tujuannya di bagian sini itu adalah memudahkan pihak manajer untuk atau petinggi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur, dapat mengoptimalkan efektivitas dari sebuah keputusan, dapat mengatasi semua batasan kognitif ketika memproses maupun menyimpan sebuah informasi. Oke, mungkin itu saja bagian yang dapat saya jelaskan mengenai buku ini. Sebenarnya masih ada bagian appendix, itu bagian 3,
Itu secara garis besar itu menjelaskan tentang statistical approach untuk mengolah data yang dapat mengurangi biaya produksi. Jadi secara garis besar buku ini tentang industrial competitiveness adalah untuk dapat berkompetisi di bagian industri. Yang saya baca, yang saya ambil dominannya itu adalah dapat mengurangi ongkos biaya yang dapat kita sebabkan untuk menghasilkan suatu barang agar barang tersebut dapat profit. Jadi untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain, kita harus mengurangi biaya produksi kita agar ketika produk tersebut jadi, profitnya akan bertambah. Itu yang saya dapat dari apa yang saya baca buku ini selama beberapa jam terakhir ini sebagai tugas remedial analisis biaya. Untuk siapapun yang telah menonton sampai menit ke-45 ini, saya mengucapkan terima kasih karena telah mendengar ucapan saya yang mungkin masih terkesan abstrak atau tidak masuk akal ini. Namun saya berusaha sebaik saya di jam segini untuk menjelaskan tentang industrial competitiveness, buku industrial competitiveness ini. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya karena telah mengajari saya tentang analisis biaya, yang dimana saya lumayan suka tentang bagian ini, tapi entah kenapa saya bisa remedial. Jadi ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya. Oke, mungkin itu saja. Selamat malam.